Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyandru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, sambil berniat i'tikaf untuk mengisi pengajian kita malam ini, kita ingin melihat beberapa pelajaran dan motivasi yang menyangkut dengan kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ingin masuk surga, tapi sedikit orang yang tahu mana amalan yang menyebabkan ia bisa masuk surga. Banyak orang ingin masuk surga, tapi sedikit orang yang tahu ke mana jalannya dan jalan mana yang mesti ditempuh untuk masuk ke dalam surga Allah. Ini topiknya malam ini. Mudah-mudahan terserah kita mau memilih jalan yang mana. Kalau kita simpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 jalan menuju surga. Jalan yang pertama, bisa saja jalan ada manusia, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, masuk surga melalui jalur tanpa hisab. Artinya, orang itu tidak akan dihitung amalnya. Hamba tersebut tidak akan ditimbang kebaikannya. Tapi dia secara otomatis masuk surga. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Seperti sahabat yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga para sahabat lain seperti Abu Ubaidah dan lain-lainnya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Kemudian yang termasuk golongan orang-orang yang otomatis masuk surga, berdasar kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ganjaran kepada orang yang mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pantang diumumkan perang oleh Nabi. Kalau diumumkan perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memburu jihad, mereka memburu mati syahid.
Itu para sahabat. Bahkan perempuan-perempuan di masa itu protes. Ya Rasulullah, enak sekali jadi laki-laki. Mereka boleh ikut perang, kami tidak boleh. Laki-laki itu boleh ikut berjuang, berjihad untuk memerangi kaum musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang menentang agama Allah. Lalu mereka mati syahid. Ketika mereka mati syahid, kami yang perempuan ini tidak boleh maju ke medan perang, tapi duduk tinggal di rumah. Lantas bagaimana kami mendapatkan pahala syahid? Pahala yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Hingga Nabi menenangkan kaum perempuan bahawa jihadmu kaum perempuan di rumahmu, melayani suamimu, kemudian menghadam engkau kepada suamimu, membantu akan keperluan-keperluan suamimu, menyenangkan hati suamimu. Ayyun nisa'i khair, mana perempuan yang baik? Perempuan yang baik itu kata Nabi, tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu. Perempuan yang baik itu adalah perempuan yang bila dilihat oleh suaminya menenangkan hatinya. Dia selalu taat kepada suaminya. Dia tidak pernah berselisih paham dengan suaminya. Kau mendapatkan pahala jihad di sana. Sampai dalam riwayat yang lain disebut, kalau ada perempuan, dia salat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia menjaga kehormatan dan kemaluannya. 4, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Maka ia nanti di akhirat akan dipersilahkan untuk masuk surga. Min abwabis sya'at, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Rupanya perempuan-perempuan dulu kuat imannya. Tidak diberikan kesempatan ikut perang, mereka minta. Untuk apa? Supaya dapat pahala syahid. Untuk apa pahala syahid? Pahala syahid itu tujuannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ini yang masuk surga tanpa hisab. Tapi nanti ada orang yang dapat pahala syahid. Pahalanya pahala syahid, tapi matinya bukan mati syahid. Orang ketika melahirkan, meninggal, dapat pahala syahid. Meninggal di dalam air, dapat pahala syahid. Bukan mati syahid, pahala syahid. Orang belajar menuntut ilmu, dapat pahala syahid kalau ia meninggal. Bukan mati syahid, karena mati syahid ini diperlakukan secara khusus dalam fikih. Kalau seandainya fardu kifayah kita itu ada 4, maka orang-orang mati syahid ini ya dikafankan, ya dikuburkan. Dia memiliki spesial khusus ketika wafatnya, ketika meninggalnya. Ada orang yang mati syahid lalu dapat pahala syahid. Ada orang tidak mati syahid tapi dapat pahala syahid. Nanti di akhirat ditimbang juga amalnya kalau dapat pahala syahid, bukan mati syahid. Tapi yang mati syahid ini otomatis dia masuk surga. Ini izin Allah, atas izin Allah. Urung mati sakit perut yang merempok pahala syahid. Man sakit perut, berada sakit perut, memati itu yang merempok pahala syahid. Meninggal urung wab banjir, wab covid dan seterusnya. Wabah, dapat pahala syahid. Jalur pertama. Kalau kita mau jalur yang pertama ini, pergi ke Palestina. InsyaAllah dapat pahala syahid itu. Dan dapat mati syahid. 2, jalur masuk surga adalah melalui jalur rahmat Allah. Dia beriman, tapi dia mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, masuk surga. Maka
Di antara aktivitas yang kita kerjakan itu adalah mestinya aktivitas itu tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha pada satu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil, bisa saja akan mendatangkan rahmat Allah. Bisa saja kita masuk surga gara-gara itu. Maka ada riwayat Nabi sampai Nabi mengatakan, aku saja tidak masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Bisa kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dulu ada kisah seorang pezina. Seorang pezina ketika melihat seekor anjing yang lidahnya sudah menjulur keluar, dia tahu bahwa anjing tersebut kehausan. Perempuan pezina ini turun ke lembah yang paling dalam, diambil terompah sepatunya, lalu diambil air di lembah tersebut, dinaikkan ke atas, diberikan kepada anjing tersebut. Perbuatan itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosanya, masuk ia ke dalam surga. Kecil nampaknya. Dia tak urus saya, tabi'i ya. Mendapatkan rahmat Allah. Maka Haji menyena saya, lidah kau luar, baik dah ceruk. Dia tengok cok ni betul, pupa li atas saya. Jamun na ngelun lagi. Saya kata duduk dalam dari urau. Lidah luar. Ceruk dengan dia betul. Pada tanya, kepuk ceruk saya dengan dia betul. Ingin je lung je. Padahal lidah saya memang luar. Karena sifat anjing itu tamak. Anjing itu dalam Al-Quran disebutkan meskipun kenyang atau ketika sedang lapar, lidahnya tetap menjulur keluar. Itu anjing yang kita berikan. Bayangkan bagaimana Islam ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa kepada orang padahal tidak membantu manusia, bukan membantu sesama Bani Adam. Hanya membantu anjing. Mendapatkan rahmat Allah. Dalam kisah yang lain ada Abid. Abid ini ahli ibadah. Kalau bahasa kita rajin salat, rajin puasa, puasa sunat, puasa fardu. Salat sunat, salat fardu. Dia bersedekah. Dia berbuat bermacam kebaikan. Tahajud enggak pernah tinggal, duha terus menerus ia jalankan. Ibadahnya luar biasa, disebut abid, ahli ibadah. Ahli ibadah ini punya kucing. Punya kucing di rumah, lalu kucing itu dikurung. Setelah kucing ini dikurung, tidak dikasih makan. Menyebabkan kucing ini mati gara-gara tidak dikasih makan. Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tamanuraka. Ahli ibadah kebaikannya luar biasa, hanya gara-gara mengurung seekor kucing, dibiarkan begitu saja tidak diberi makan. Pada saat itu Allah murka kepadanya karena ia telah menzalimi salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla, namanya kucing. Nah, kalau kita lihat perspektif tasawuf, berapa banyak kita kadang-kadang menzalimi makhluk Allah. Menzalimi makhluk Allah, bukan hanya manusia, tapi binatang-binatang. Lagi urung kemawi kampung kan? Kecok cangguk atau apa? Kemawi ku baci. Cok cangguk, cok mata kawi, lihat dia jumpa punggung cangguk. Tiak tu gede dalam labu. Tiak lampaya. Cangguknya kayak pelung-pelung. Pelung-pelungnya tujuan tanya ke pu. Mengai tegam lain kau baca. Itanya hana sadar tu. Padahal wata tak cok mata kawe tak culok kena dalam punggung cangguk. Lian tak puluh ke dalam. Kipan sakit cangguknya. Kipan sakit cangguknya, kipan sakit dia. Ini soal tasawuf ini. Kipan perasaan. Maka salah satu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa besar itu adalah
kita membunuh makhluk Allah secara batil. Secara batil itu tidak dibenarkan dalam agama. Dilarang. Di antara perbuatan haram itu membunuh sesuatu secara batil. Kita boleh memukul nyamuk, tapi tajak ke dalam le, tacok tumprot ubi raya, apa ubi na jamuk di alam semesta. Hanya merusak ekosistem. Jamuk pajan je tapoh. Watai kaikap tanyau, watai kam mengganggu tanyau, mengganggu orang mukmin, boleh dia dipukul. Dan poh biasa mentang kenapa ya kai kau. Mai tanyau lego tapoh hang kenong, kai kau. Watai merempok. Kon mati jamuk. Gaduh jamuk. Munuh tapi dia. Gaduh. Nyampan tak hati dia ke jamuknya. Kasus. Nah kameng dengan hijak-hijak keroi kameng nyan. Tacok lain mati. Dum dia tadi. Dan seterusnya lah. Merempok cicim, tacok ditim, jatulok lan cendera. Walaupun silakan secara fikih tak ada masalah. Dicim, tiung, cok cendera, apa tiung kena dalam. Kopo tujuan, ngak mangat hati dah nyawa. Ngak mangat hati dah nyawa. Aku rong dah tiung. Karena tiung yang kat repsi kaji bi salim, assalamualaikum, ikut nyawa tapi. Kadang cikkan assalamualaikum. Hai bukti ji. Hotel tanya yang punya assalamualaikum hai depu. Kadang cik tu nak ada. Bisa jadi. Walaupun kita boleh memanfaatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia, karena seluruh alam ini ditundukkan oleh Allah kepada manusia, kita boleh mengambil manfaat daripadanya. Tapi ketika menzaliminya, maka menyertanya Hawa tidak pelihara cicim di rumah tu tiung, beraya tak buka cindera, beraya. Tajuk uju bula sehingga anak medua dalam palai ubud. Nak lakau, nak perumah hinan. Apa god beraya cindera. Bubir rumah danyo raya cindera. Bubir rumah danyo. Lenyan, tak danyo lan cindera yan. Hai dah cik. Padahal burung ketika kita lepas, dia bebas berterbangan. Masya Allah, senangnya kita melihat. Bukan hanya kita yang bisa menikmatinya. Tapi hewan-hewan itu bisa terbang dengan seenak. Ini perspektif akhlak, tasawuf. Makanya bisa jadi nanti pada suatu ketika tanya kadang na manok irmoh, le tak na manok irmoh, ana tak kurang manoknya nempun dan tapi mate manoknya yang na tumbon cipa manok tagai oh tak manok, masya-Allah. Ge bintih rumahnya manok. Ge beliut manok. Mendalimi. Kita memelihara binatang, lalu binatang itu tidak kita jaga, tidak kita rawat, menzalimi. Baiklah tak pegahnya Honda, teman-teman. Honda mentang kalau Honda tiap uro tak pakai Hondanya, bak terpih mesti ke dan dapat. Ngan nyajik pegah abah Hondanya tak kate ya. Tak atuh ji tabe tajak upat sai dengan Hondanya, tajak ugle dengan Hondanya, tajak kena umur ji dengan Hondanya, tajak kerja dengan Hondanya, lam i dengan Hondanya, lau je dengan Hondanya, lau rotarik dengan Hondanya. Pajak mati. Tidak syukur dengan nikmat Allah. Terpih mesti godan. Oli kadum thomu katnya. Namu katnya 60 oli pi 60 wujud. Itu persoalan. Tidak syukur dengan nikmat Allah. Kenapa? Tidak menjaga, memelihara, merawat nikmat yang Allah berikan. Pakaian yang kita gunakan ini, semua harta benda yang kita punya, mestinya apapun fasilitas yang Allah berikan, menjadi jalan mendatangkan rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa masuk surga melalui jalur ini. Dua. Rahman Allah. Makanya urung tanya, kepu dah temayang. Puka tente urung temayang yang tamong surga. Galau. Kepu tak ibadah. Puka tente dengan ibadahnya tamong surga. Galau tente. Banyak kisah-kisah orang ahli ibadah di dunia ini pada saat mati kafir. Maka di antara doa yang diajarkan kepada kita,
dibaca oleh imam-imam kita itu adalah Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan, hidupkan kami dalam iman, matikan pula kami dalam iman. Karena iman itu fluktuatif, kata Nabi. Bisa saja iman di pagi hari, belum tentu iman di malam hari. Bisa saja iman di sore hari, belum tentu iman di malam hari. Iman ini berubah. Iman ini akan berubah-ubah. Kalau seandainya iman dirawat, dijaga, maka Quran mengatakan bahwa jaga iman, jaga Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga sampai mati. Kan watai udip mentang jaga Islam. Sampai watai kena matinya bunga Islam. Penting itu direnungkan. Kalau mau jalur masuk surga melalui ini. Jadi kenapa salat? Salat ini adalah salah satu perintah Allah. Harapannya dengan salat mendatangkan rahmat Allah. Mendatangkan kasih sayang Allah. Mendatangkan ridha Allah. Kenapa puasa? Karena puasa salah satu perintah Allah. Pada saat kita mengerjakannya, kita patuh kepada Allah, pasti Allah ridha dan cinta kepada kita. Harapannya Allah akan memberikan fasilitas terbaik kita pada saat mati. Dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. 2. Yang ketiga, jalur masuk surga itu melalui jalur timbangan amal kebaikan. Ditimbang amalnya. Kalau tanpa hisab, tidak ditimbang amalnya. Kalau jalur rahmat Allah, tidak ditimbang amalnya. Terserah Allah siapa yang dikehendakinya. Yang ketiga, melalui jalur timbangan amal. Amal ini ditimbang. Berapa banyak salat kita? Berapa banyak pahala sedekah kita? Berapa banyak pahala puasa kita? Berapa banyak pahala haji umrah kita? Ditimbang. Maka Quran mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ketika amal ditimbang, kalau seandainya kebaikan lebih banyak daripada keburukan, masuk surga. Kalau seandainya keburukan lebih banyak daripada kebaikan, masuk neraka. Ditimbang. Nah, pada saat inilah maka sekecil apapun kebaikan itu penting. Sekecil apapun. Di sinilah kita tidak boleh meremehkan kebaikan. Di sinilah kita enggak boleh meremehkan kejahatan. Kenapa kita enggak boleh meremehkan kebaikan? Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga. Di sinilah kita enggak boleh meremehkan kejahatan. Karena bisa saja kejahatan yang kecil itu mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu daripada dosa hati, kata para ulama, ahli hikmah, meremehkan dosa. Kalau orang meremehkan, alah menyan pi. Maka itu tak bagi dosa ubud. Ada dosa kecil, dosa besar. Pupuk-pupuknya orang kawan, alah dosa ubud, dosa ubud. Padahal kita ini orang-orang bertasawuf semua ini. Tak bertasawuf lah. Asal dosa ya tetap dosa. Walaupun para ulama membagi besar kecil, tujuannya supaya kita bisa mendeteksinya. Kan berarti yaubud je puput. Alah yaubud. Meremehkan kebaikan. Meremehkan kejahatan. Dosa yang kita kerjakan. Dosa hati. Dosa. Meremehkan, menunda-nunda waktu salat. Menunda-nunda. Alah sihat. Ini dosa yang sebenarnya. Alah tadi mendeng, alah mendeng, baru pos 5 untuk teman tak. Untuk mendeng, menunda-nunda dosa. Walaupun dosa-dosa kecil, menunda-nunda. Alah hati mendeng. Menunda-nunda pekerjaan, maka Quran mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Selesai satu pekerjaan, ke mana? Selesaikan satu pekerjaan, lalu kalau sudah selesai, langsung bekerja pekerjaan yang lain. Sehingga tidak ada istilah menumpuk pekerjaan. Karena ada orang dari bawah, tak jai kerja itu aku gantung, tak berabut. Mula makai itu negeo. Tak jai laporan. Pakai menan, pakai laporan. Karena kanya enggak pakai laporan yang ke Desember, tanggal 28 Desember ke pakai ke pegot. 20 dikurung Desember, 20 Desember ke pakai laporan. Mu tumpuk laporan demi. Kenapa? Karena kita sering menunda-nunda. Kan ron mentang ilung ke anji. Kita kan sering menunda-nunda. Saya mahasiswa. Ini ada makalah, bikin makalah.
Kalau kita suruh mahasiswa bikin makalah, ini bikin makalah ya, ini topiknya, ini bikin makalah, begini modelnya. Kalau kita tanya, ada pertanyaan? Kalau ditanya dengan dosennya ada pertanyaan, pasti pertanyaannya, Pak, kapan dikumpulkan? Nah, itu yang ini. Kau pegang aja. Pasti ditanya, kapan Pak dikumpulkan? Misalkan kita katakan, bulan depan. Selesai kuliah, keluar dari ruang kuliah, apakah dia langsung bikin? Enggak, hana. Pajan? Angka gede banget. Bulan depan dia bikin. Tengah kumpul, poh 8 tengah kumpul, poh 7 baru pegang. Tadi yang pakai mana-mana ada buru-buru dan yang kenyan menyeka dengan deadline ji. Ide kreatif dan nyoba. Ini alasan lebih. Sehingga kita menunda-nunda. Menunda-nunda kebaikan. Tidak boleh. Maka penting sekecil apapun kebaikan. Ada satu riwayat. Nah, urung tengok. Urang duduk awak. Dia ketimang kebaikan. Ketimang kebaikan. Rupanya. Urangnya. Hansip kebaikan. Bedoi tagai. Bedoi hansip. Hansip kebaikan dia ketimang. Wah, kali ketimang mandum rotna belah hunan kebaikan. Rawi kejahatan. Beliau ketimang. Hansip kebaikan. Artinya hansip kebaikan. Bedoi itu. Hansip beo itu. Punya seandainya na beo itu yang bedoi itu. Kata mau surga angkunya. Tapi kita ketimang. Hansip. Karena hansip. Perintah Allah kepada malaikat. Malaikat, ambil hambaku ini, seret dia ke dalam neraka. Ketika diseret oleh malaikat ke dalam neraka, lah mati urungnya, tinggal. Ya, apa lo? Tega kepada mula neraka. Padahal BO tak kaya hansip. Bedoi tak kaya hansip. Tapi tega kepada mula neraka. Mau bak supermarket na diskon, mata inuhana. Amdeh kan pemaah aja budi. Hai bedo yang tu. Masa behang bam. Rupanya Allah Azza wa Jalla paham akan isi hati hambanya. Lalu kata kepada malaikat, malaikatku bawa kembali hambaku itu. Allah bertanya, bunuh pun berah. Ana bunuh latih berah. Engkau ya Allah masa BO ya Allah bedo yang save kebaikan. Masa ni hati elong lah neraka. Amde kan pampun ke ni tamah juga. Hai bedo itu apa masalahnya? Allah mengatakan, hambaku, walaupun nampaknya sebesar debu kurang kebaikanmu, tapi besar manfaatnya di akhirat. Di akhirat ini besar manfaatnya walaupun kebaikan itu sebesar debu, karena setiap kebaikan akan ditimbang. Mana lebih banyak kebaikan atau kejahatan? Mana raya ya Allah? Cik bedoi, mana raya bedoi? Bedoi. Mana raya bedoi? Meremehkan. Hambaku sekarang tugasmu putar mahsyar ini. Mahsyar ini kau putar. Coba kau minta kepada hamba-hambaku yang lain kebaikannya. Cik laki bawanya mandum di mahsyar. Ya laki kebaikan bedoi. Cik laki bawanya. Ibi. Cik laki bawa urung di mahsyar. Ban sabah mahsyar putar laki ba urung laki kebaikan bedoi laki. Kia laki ibi. Urung nyampe batat. Bijak ya laki itu. Menyatanya tadu ba urung kopi. Syarif kelima. Kenarum dah terkah. Sekah bajut. Sekah bajut. Kemah angkok. Tak jauh itanya. Sekah bajut. Egatnya kan terkah laki. Pahala bajut. Kebaikan bajut. Gejawab leh urung. Kemah angkok. Yang gejak baru. Kebaikan bajut. Kemah angkok. Kebaikan bajut. Kemah angkok. Hana pun po, hana tau bimbeo. Hai, nabi kebaikan beo. Kulong bedoi. Mentah hana pelari adat. Bedoi. Mentah nabi beo. Kemah angkok. Kemah. Kenapa ada orang tak terkah? Apa yang mau dibek?
Pai 2 ribu ke laki la dompet danyo 200 ribu. Iganya ke laki. Apa yang 2 ribu ko? Dah jauh benda. Kay mango. Nyan kita jauh bedanya. Menai ke kira-kira. Jadi karena enggak ada yang memberikan, lapor ya kepada Allah, ya Allah. Sudah kuputar masyar ini ya Allah. Lu laki amai kebaikan awanyan bedoy tagaya lu laki. Haibi ya Allah cukup kri-kri awanyan. Lalu Allah mengatakan hambaku, kenapa mereka enggak memberikannya? Bahkan haibinya. Karena raya manfaat ji, walaupun bedoy maka haibi. Walaupun bedoy tapi raya manfaat orang akhirat maka haibi. Nya seandainya hana guna hana manfaat haibi ya. Tapi karena raya manfaat walaupun bedoy haibi. Angka banyak kri mendum ya Allah, banyak kri dia lagi dekat. Ni puta ke puta le urungnya masya-Allah. Laki hana thobi. Sampai merempok dengan tidak urung. Urungnya yang na kebaikan tok bedoy tak kayaknya. Lain do sama mendum. Lain bu jahat mendum ya. Tapi kayaknya na kebaikan. Bedoy tak. Merempok urungnya. Nabi kebaikan beok kulung bedoy mendong. Kejawab le urungnya. Alah dong ku iro ku yang na ka bedoy tak kay. Iban cara aku pikiron. Nya aku pikiron uro aku meramah. Bedoy tak kan kenyan muno hai muno nabi ke leong gede bedoy ke po na mai ron bedoy mulong mantang yan se bedoy tamon ra kai ron cita bedoy tak ina bok bajan tamang surga ki banjara tamang surga cocok bedoy tak ina ron nabi ke leong gede dijawab le urang yan amai kebaikan bedoy be atadron nabi ke leong oh hanje atale raya dak mi ana raya kakahna atale ubud tapi mampa raya jio ngan na bedoynya menyolong juk geron ron tamang surga. Oi beran uberaya amalan nya hanse bedoy pi tamang neraka kepun mare oda. Atadron nabi kelung. Jawab le urungnya atalung nabi geron. Atadron nabi kelung, atalung nabi geron, talung nabi geron. Tinggal ke keun le urung yang na mai bedoynya. Muno. Long bi amai kebaikan long yang bedoynya apa syarat? Syarat ji lagi cale kiban nailong nairon yang konsep kiban cara konsep nailong nairon amai bedoynya lombi kerau ni syarat tipu ni pertama long na surga long ni balan surga je oh anjir bedoy amai kiban cara tamang surga anjir kagana jadi kubi sehingga berdiskusilah berdialog urunyo doa lapor kepada Allah ya Allah na urung merempok ya Allah empat yang na mai tok bedo takai lo laki ke lo gebi ke begah tapi syarat gagak nyan temono syurga dipanggil hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya karena kebaikannya karena murah hatinya karena ingin berbagi kepada sesama bandua temono syurga ya negala makaji tanyo kabo ibadah benangon yang rajin ibadah. Katanya boh dah jauh masjid, benangon tu yang rajin jauh masjid. Katanya hana malim, benangon yang malim. Karena yang malimnya tu tengok yang tolong tanya lah tamang surga. Buka kita Matla'ul Badrin ya. Bab-bab pun yang cerita bab awal-awal yang tentang ilmu. Tinggal na urang tamang surga. Watai ketimbang amai katanya, ha. Gaknya hana malim, nangon urang malim. Ini bercara kelebihan ilmu. Nangon urung malam ron. Oh mai lu hana. Bertanya yang lain malaikat. Iron nangon yang ngon ron nyan nangon urung malam na. Oh mahana. Iron nangon yang ngon ron nyan nangon gu yang ngon gak nyan je nyan na urung malam na. Oh mahana. Kok bro urung. Tanya yang lain. Iron nangon yang ngon ron nyan nangon gu yang ngon gak nyan nyan nangon gu lam yang ngon gak nyan lam nangon gu dan ngon gak nyan nyan urung malim na. Hanang. Sehingga tro ba ujung kude sepanjang gak katanya baru na mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaji benangan, kaji urung kahana malim dro urung duha malim mana, kahana malim mana malim melintai, kahana melintai tan malim dro tan malim zero tan malim, ngon bu malim zero. Kahana ngon bu malim, nangon yang ngon danyonya malim. Kenal ada orang ikut lewat.
Alah kahana merempok cum jaro ulama ku cum jaro ron mentong kabai ron jaro ron trin cum ulama aku ku cum jaro ron mentong je je. Itu fadilah keutamaan ilmu. Artinya itulah pentingnya kebaikan sekecil apapun. Karena amal-amal itu nanti akan ditimbang. Yang keempat, yang terakhir, masuk surga itu melalui jalur iman. Semua orang Islam dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, semua orang Islam, semua orang beriman, walaupun dia nggak punya ibadah, walaupun dia punya dosa sebanyak gunung, sebesar bumi ini selama hidup di dunia, kalau seandainya pada saat matinya dia punya iman walaupun sebesar zarah, dia akan masuk surga. Syaratnya satu, masuk neraka dulu. Tapi dia mau surga. Ubena kita nyonyo yang nak iman, walaupun iman kita misqala zarrah, sebesar zarrah. Sebesar zarrah itu sebesar biji sawi, bahasa orang pertanian. Sebesar atom, bahasa orang fisika. Sebesar bakteri, bahasa orang biologi. Sekecil apapun, ubedoy. Sekecil apapun misqala zarrah, ada iman di dalam dada kita, walaupun banyak dosa kita di dunia ini, tidak sempat taubat kepada Allah, tapi ada iman di dalam dada dan jiwa, nanti di akhirat akan masuk surga. Syaratnya tamang neraka ilai geruang tu. Ya, itu harapan mi utang kena. Kahana merempok mati syahid. Kahana merempok rahmat Allah bunuh melalui kasih sayang Allah bunuh yang langsung otomatis tamang. Kahae merampok bak timang kebaikan. Mate bu mate laiman matang kajian tu sementara. Tapi syarat tamang neraka. Halapan trip tak tamang neraka. Trip. Berat tripnya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Nyolo nu bayangkan nu pegah ki bandrip. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Hidup kita di dunia paling ada usia 70 tahun. Kalau 70 tahun hidup di dunia, pertanyaannya berapa lama dalam pandingan akhirat? Tidak ada yang bisa jawab. Kecuali yang bisa jawab seorang penyanyi dangdut legendaris Indonesia. Namanya Zaskia Gotik. Dia mengatakan 1 jam saja. Diam lagi. Rupanya 1 jam itu. Diam lagi. Itu 1 jam dalam pandangan akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tujuan orang ibadah ini, di samping mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka para rasul, para nabi, para sahabat nabi, asal sudah dibicarakan tentang kebaikan, mudano luar biasa ibadah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sempurna amal kebaikan kita sebelum kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Dia punya kekayaan luar biasa. Orang Ansar yang paling kaya di Madinah waktu itu, itulah Abu Talhah. Ketika ayat ini turun, tidak sempurna kebaikan seorang hamba sebelum menginfakkan sesuatu yang paling dicintainya. Yang paling dicintainya sebuah kebun kurma yang luas, namanya Bairuha, di depan Masjid Nabawi. Turun ayat ini, datang ia kepada Nabi, ya Rasulullah, yang paling kucintai kebun ini, Bairuha. Kebun ini yang paling kucintai. Ayat ini turun, aku ingin sempurna kebaikanku, kuinfakkan akan kebunku ini. Nah, mai dia untuk sah praktek berjuang dan saya ingin gambarkan begitu motivasi para sahabat. Mudah-mudahan semakin banyak motivasi yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan semakin bertambah iman kita, semakin rajin kita beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepadanya. Harapannya Allah akan ridha kepada kita. Pada saat Allah ridha, pasti Allah akan menempatkan kita pada tempat yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyandru insyaallah.